Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 18 Juni 2016 jurusan Farmasi Fakultas MIPA Unfari menyelenggarakan acara rutin tahunan, satu agenda akademik yang rutin yaitu seminar Sabdari Farma dan buka puasa bersama seluruh sivitas akademika jurusan Farmasi FMIPA Unfari. Nah, adapun yang menjadi tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menjalankan salah satu agenda akademik yaitu memperdalam keilmuan, memperluas keilmuan di antara mahasiswa dan dosen. Dan kami di sini mengundang pembicara yang sangat berkompeten dari luar kampus. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. El Fahmi Yaman. Beliau adalah dosen terbaik ITB 2014, runner up dosen terbaik nasional, dan kemudian sekarang menjabat sebagai direktur penelitian antar universitas di ITB. Dan alhamdulillah beliau sangat berkompeten di bidang yang akan disampaikan ini, sehingga besar harapan kami acara ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh sivitas akademika Farmasi Unfari untuk mendapatkan ilmu kefarmasian yang lebih luas lagi. Kegiatan seminar Sabdari Farma dan buka bersama hari ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari reguler dan mahasiswa non-reguler. Dan tema dari seminar hari ini adalah kajian ilmiah pengobatan cara Nabi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. El Fahmi Yaman. Dan nanti ada pemateri kedua, Bapak David Ismail, beliau sebagai motivator. Ya, saya diminta untuk memberikan topik tentang kajian ilmiah tentang Tibun Nabawi. Tapi sebenarnya saya usulkan mungkin itu adalah bahagian dari akan yang saya bicarakan, tapi sesungguhnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pembuktian ilmiah atas kebesaran Allah dalam penciptaan alam ini, khususnya untuk pengobatan. Ya, pengobatan di antaranya tentunya ada di Tibun Nabawi. Jadi kalau kita lihat dahulu ketika sejarah obat ini berkembang, itu semuanya kan dari alam, ya dari alam gitu. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW sejak zamannya beliau itu memang terkenal sekali dengan pengobatan Rasulullah, ya, karena waktu itu memang belum ada obat-obat sintetik, obat-obat konvensional yang dipahami sekarang. Rasulullah SAW itu mengajarkan bahkan ada hadisnya setiap ada penyakit itu ada obatnya begitu, ya, ada obatnya. Nah, ini ingin saya sampaikan karena kadangkala memang ada sedikit fenomena pemisahan, ya. Jadi fenomena pertentangan antara obat Tibun Nabawi dengan obat-obat konvensional. Ada orang yang mungkin ekstrim, Tibun Nabawi nggak perlu obat konvensional karena ini adalah Rasulullah yang mengajarkan. Kemudian ada orang yang belum mempercayai ini karena memang belum ada evidence base-nya katanya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita berbicara tentang Tibun Nabawi itu adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah SAW mencontohkan sesuatu yang kita harus laksanakan. Maksudnya mencontoh Rasulullah, ngomong ittiba namanya, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ittiba itu artinya apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan gerak tubuh Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, itu adalah contoh yang apabila kita mengikuti itu adalah pahala Rasulullah, beribadah gitu. Makanya ketika ada Tibun Nabawi itu pasti ada hikmah barangkali. Kalaupun memang belum dilihat oleh kajian ilmiah itu mungkin kita belum bisa mengungkapkannya begitu. Ya, jadi ketika kita melihat Tibun Nabawi itu pertama adalah betul kita keyakinan kita terhadap Rasulullah SAW mengitiba itu nanti saya jelaskan. Ya, dan yang kedua mungkin juga sudah banyak terbukti, ya, penelitian. Misalnya Rasulullah SAW itu menggunakan jinten gitu, Nigella sativa, itu banyak penelitiannya. Ya, jinten itu mengobati berbagai macam penyakit kan gitu. Ini sudah banyak penelitiannya, sudah sampai ratusan bahkan ribuan artikel ilmiah. Dan nanti saya paparkan apa saja gitu, ya. Nah, itu banyak memang aktivitas jinten. Madu misalnya, ya, madu Rasulullah. Madu itu luar biasa. Bahkan saya sering mencoba di rumah sekarang stok madu gitu, ya. Nah, itu memang banyak diteliti oleh orang, bukannya madunya saja tapi juga kemudian ada ada sarang lebahnya gitu. Itu luar biasa memang manfaatnya begitu. Artinya hikmahnya ada
Tibun Nabawi itu yang kemudian sudah dipelajari, kemudian sudah terteliti sehingga ada aspek ilmiahnya gitu dibuktikan. Nah itu banyak lagi peluang-peluangnya, misalnya seperti bekam gitu ya. Seperti bekam itu kan pengeluaran darah kotor. Nah hanya saja bekam ini harus diteliti kalau mau ingin mengungkapkan. Tapi yang pasti adalah ketika kita harus mempercayai Tibun Nabawi ini begitu. Nah, pada sisi yang lain, ketika sekarang perkembangan pengetahuan dan teknologi, ya teknologi yang tinggi, maka ada penemuan-penemuan obat. Baik itu obat berasal dari bahan alam dimurnikan, atau kemudian obat yang semi-sintetis, bahan bakunya dari bahan alam, kemudian ada juga yang sintetis, total sintetis. Walaupun ini tidak ada contohnya dari Rasul, tapi sesungguhnya inilah sebenarnya kekuasaan Allah, kebesaran Allah terhadap mungkin kita manusia ini diberikan akal oleh Allah untuk mengungkap. Allah tuh istilah saya itu mengungkap sedikit demi sedikit misteri alam ini kepada manusia bagi yang berakal gitu. Sehingga kemudian ada penemuan-penemuan obat, ya kan? Allah udah bilang tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Makanya saya bilang perlu sekali kita kalau dalam konteks ilmiah kemudian dengan keyakinan itu tidak memisahkan. Kemudian orang ilmiah harusnya semakin dia ilmiah, semakin dia memahami fenomena alam ini, semakin dia tahu secara saintifik pengetahuan ilmu ini, semakin kuat keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya kan, sebaliknya ketika orang Tibun Nabawi dia semakin berkeinginan untuk mengungkapkan ajaran-ajaran Rasulullah atau contoh-contoh Rasulullah itu dengan ilmiah. Nah, bagi orang kita farmasi, pengobatan itu banyak sekali peluang riset ya. Nigella sativa itu masih banyak kombinasi dengan madu masih banyak topik-topik riset yang bisa kita ungkapkan begitu. Nah, ini saya ingat satu ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ya. Ini mungkin dari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Artinya saya ingin tambahkan juga sedikit boleh, ya. Kebetulan saya meneliti betul ada banyak obat dari tanaman itu bagaimana dia terbentuk ke tanaman. Itu satu obat saja dari ribuan yang ada pada tanaman misalnya, itu proses pembentukannya sangat kompleks sekali. Nanti saya uraikan. Itu menandakan betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu saja dengan sangat kompleks, tidak ada konflik di situ sehingga terbentuklah sebuah senyawa yang bermanfaat bagi pengobatan gitu. artinya bahwa kita juga sebetulnya tidak terpaku dengan, tidak takut dengan pengobatan secara nabi dan tidak alergi juga dengan obat sintetis begitu kan? Tidak. Itu yang saya bilang begini. Ketika bicara Tibun Nabawi itu adalah memang ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita bicara obat sintetik itu sebenarnya kalau kita kaji ke atas itu sebenarnya adalah hasil temuan manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang Allah itu membuka pelan-pelan misteri alam ini untuk manusia bagi orang berakal. Makanya saya bilang yang tadi itu Allah kemudian mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang berilmu beberapa derajat gitu. Jadi keyakinan sama ilmu tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan begitu.